Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini 29 Oktober 2020 dalam acara Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Mirsya Lawrence Pelupesi yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Sebaot Lampung. Pagi ini bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pelita menerangi langkah hidup kita di hari ini. Mari persiapkan Alkitab kita di Ibrani pasal 13 pada ayatnya yang pertama, ke-15 dan 16. Persiapkanlah Alkitab kita pada Ibrani pasal 13 ayatnya yang pertama, ke-15 dan 16. Kalau sudah siap pada bagian yang disebutkan, mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Yesus Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu yang menjaga, memelihara kami dan keluarga, mulai dari istirahat malam hingga boleh bangun di pagi hari ini. Bahkan kasih setia-Mu juga mengawal kami pagi ini lewat tuntunan sabda-Mu Tuhan. Oleh karena itu ya Yesus Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus boleh terus memimpin dan mengurapi kami, sehingga dalam pimpinan dan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, firman-Mu boleh kami mengerti, kami terima dan lakukan, khususnya di sepanjang hari ini. Bersabdalah bagi kami umat-Mu siap untuk diperlengkapi. Amin. Ibrani pasal 13 ayatnya yang pertama, ke-15 dan 16 menyatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang baca, dengarkan, dan belajar terima serta lakukan dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada tanggal 20 Agustus tahun 2020 yang lalu, dalam peringatan Tahun Baru Islam, di desa kami Mekarjaya biasa mengadakan doa bersama yang melibatkan semua keyakinan yang ada di kampung ini. Doa bersama ini karena masa pandemi hanya diwakili oleh beberapa masyarakat. Juga dihadiri oleh Bapak Camat Kecamatan Bangunrejo. Setelah doa bersama dilakukan, Bapak Camat memberikan pengarahan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan proses kampanye pemilihan kepala daerah. Beliau katakan, berbeda pilihan itu hal yang wajar. Jangan sampai karena berbeda pilihan, hantarkan tetangga satu dengan yang lain saling bermusuhan. Beliau menekankan kepada masyarakat, pentingnya tetap memelihara kerukunan. Bicara soal memelihara, ini juga nampak dalam bacaan kita hari ini. Pada ayat yang pertama dimulai dengan kata peliharalah. Dan kata peliharalah di dalamnya mengandung makna. Ada usaha, ada tindakan memelihara yang dilakukan dengan sadar dan berkelanjutan. Apakah yang dipelihara
dengan sadar dan berkelanjutan. Dalam ayat 1 katakan, yaitu kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan dipelihara, dijaga, dirawat dengan sadar dan dilakukan secara berkelanjutan. Mengapa hal ini dinyatakan mengawali seluruh perikop bacaan? Karena menurut Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 34, kehidupan umat saat itu mengalami penderitaan, tekanan karena iman dan cara hidup mereka yang sesuai dengan iman. Perlakuan tidak menyenangkan mereka terima. Bahkan juga harta mereka sampai dirampas. Di tengah tekanan, di tengah penderitaan yang berat ini, kasih Kristus dalam kehidupan umat bisa terkikis. Kalau kasih Kristus dalam diri umat mulai terkikis, umat bisa mengeraskan hati, mengeraskan sikap, mengabaikan nilai-nilai kerajaan Allah, mengabaikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Umat bisa kembali kepada cara hidup yang lama, yang hanya memikirkan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, bahkan keselamatan diri sendiri. Di saat yang seperti itulah, apa yang disampaikan dalam bacaan kita mau kembali menguatkan dan meneguhkan umat Tuhan saat itu untuk mau menjaga, merawat, memelihara kasih Kristus dalam diri. Kasih Kristus yang hantarkan umat untuk terus belajar tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kasih Kristus yang hantarkan umat untuk belajar taat, setia, melakukan apa yang baik, membawa kebaikan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Menjaga kasih Kristus dalam diri dimulai dari menjaga perkataan. Umat diingatkan, biarlah perkataan yang keluar dari umat adalah perkataan yang saling menguatkan, saling menopang, dan saling menghibur, bukan saling menjatuhkan. Tidak hanya perkataan, dalam tindakan nyata pun mereka menyatakan lewat sikap hidup, saling membantu satu dengan yang lain. Ketika umat memilih tidak membiarkan tekanan penderitaan mengikis kasih Kristus dalam diri, maka kasih Kristus boleh memompa, membakar semangat hidup, semangat juang umat untuk bertahan. Bahkan juga menyemangati umat untuk dengan sukacita dan sukarela mau melakukan yang baik kepada sesama dan mau saling membantu satu dengan yang lain. Walaupun mereka sedang hadapi tantangan, tapi dalam kebersamaan persekutuan, bersama-sama bekerja sama menjaga kasih Kristus dalam hidup, menjaga kasih persaudaraan tetap ada di antara mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini pun mau mengingatkan kepada kita umat Tuhan di masa kini. Mari pelihara kasih persaudaraan. Khususnya di tengah masa pandemi, saat tantangan dan pergumulan hidup, apalagi saat krisis ekonomi dirasakan oleh keluarga umat Tuhan. Semua ini bisa mengikis kasih Kristus dalam diri kita. Saat anak harus belajar di rumah, kegiatannya dibatasi.
di luar rumah. Saat orang tua diminta ambil peranan lebih lagi dalam proses pendidikan anak di rumah. Saat kebutuhan hidup dan pemasukan mulai terjadi ketidakseimbangan. Saat ada anggota keluarga mengalami PHK, saat susah untuk cari pekerjaan, saat rencana hidup tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Semua ini bisa mengikis kasih Kristus dalam diri kita. Sehingga mulai dijumpai antar anggota keluarga meluapkan rasa bingung, putus asa, kecewa, bahkan marahnya lewat kata dan sikap yang memberontak dan saling menyakiti satu sama lain. Ketika semua ini mulai terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Mari ingatlah akan kasih Kristus yang sampai sekarang masih dan tetap hadir bekerja dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa sampai sekarang kasih Kristus hantarkan kita boleh terima pengampunan, bahkan kesempatan untuk bertobat dan baharui hidup. Ingatlah pula akan kasih Kristus yang telah berkenan menyatukan suami istri ada dalam ikatan perkawinan, bahkan menghadirkan anak sebagai bagian dari berkat bagi keluarga. Ingatlah akan kasih Kristus yang sampai sekarang memperlengkapi kita dengan hikmat, pengetahuan, karunia, bahkan kuasa untuk kita boleh berjuang, bekerja, berkarya di tengah kesusahan dan pergumulan hidup. Bahkan ingatlah akan kasih Kristus yang hantarkan kita boleh belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Mulai dari perkataan. Mari jaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Biarlah perkataan yang keluar dari mulut kita diawali dengan ungkapan syukur. Mensyukuri nafas kehidupan, mensyukuri kehadiran pasangan, anak, keluarga di sekitar kita. Mensyukuri untuk pengampunan dan kesempatan untuk boleh bertobat serta baharui hidup. Mensyukuri bahwa hari ini kita masih diizinkan menjalani hari baru dengan keyakinan kalau masih ada hari baru untuk dijalani, berarti masih ada kasih setia dan kuasa Tuhan yang akan memperlengkapi kita dalam berkarya dan berjuang. Mulai dari mulut kita, perkataan yang keluar dari mulut kita. Biarlah perkataan yang menyatakan ungkapan syukur atas kasih Yesus yang hadir dalam kehidupan. Fokuslah pada kasih Kristus. Fokuslah pada anugerah dan berkat Tuhan. Perkataan pagi hari yang dimulai dengan ungkapan syukur akan melahirkan semangat untuk boleh hadir, memberkati, menguatkan, menopang, bahkan menghibur diri sendiri dan sesama lewat perkataan yang membangun. Kesusahan, tekanan yang dialami saat ini tidak perlu ditambah dengan perkataan yang saling menyakitkan. Tapi mari saling memberkati, menguatkan, menopang, menghibur satu sama lain lewat perkataan. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa jalani dan hadapi hidup dengan segala tantangan persoalan yang ada dengan kekuatan diri kita sendiri. Tuhan Yesus sudah menyatakan kebaikannya kepada kita. Berkatnya bahkan memperlengkapi kita untuk tetap hadir jadi saluran berkat, kebaikan Tuhan bagi sesama. Maka mari tetap lakukan yang baik. Tetap nyatakan kebaikan kepada sesama lewat sikap mau saling membantu satu sama lain. Saat dunia menyatakan, mari selamatkan diri sendiri
Justru kasih Kristus ingatkan kita untuk tidak hanya memikirkan kepentingan keselamatan kita sendiri. Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Dalam kebersamaan di tengah-tengah persekutuan anak-anak Tuhan yang ditempatkan di GPIB, juga dalam kebersamaan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, mari pelihara kasih persaudaraan. Jangan biarkan perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan pilihan hantarkan kita pada perkataan dan sikap yang saling menyakiti, saling merendahkan, saling meremehkan, saling menjatuhkan, apalagi saling menghancurkan. Ingatlah bahwa kita saudara. Saudara dalam Tuhan, saudara dalam kemanusiaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tuntunan sabda-Mu bagi kami. Biarlah dalam pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, sabda-Mu dimeteraikan, kuasai hati, kuasai pikiran, membaharui cara pandang dan sikap hidup kami hari ini. Biarlah segala perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang menyatakan syukur, perkataan yang menguatkan, menopang, menghibur, membangkitkan semangat, baik bagi diri kami maupun juga bagi sesama. Biarlah lewat segala hal yang dapat kami lakukan, di tengah segala berkat yang Kau percayakan, kami boleh jadi saluran kasih, kebaikan, dan berkat-Mu Tuhan kepada sesama yang membutuhkan. Kami percayakan hidup kami dan keluarga hari ini dalam berkat kekuatan, kesehatan, daya tahan tubuh tinggi, serta hikmat pengetahuan daripada-Mu Tuhan. Supaya segala hal yang kami lakukan sepanjang hari ini sungguh jadi persembahan demi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga percaya kebutuhan hidup kami sepanjang hari ini, Engkaulah Tuhan yang akan mencukupkan, sehingga kami sebagai keluarga boleh terus belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Jaga bangsa dan negara kami, kuatkan dan teguhkanlah bangsa kami dalam kesatuan. Karena bangsa kami boleh bertahan, berjuang sampai hari ini, semata-mata karena pertolongan, belas kasih, dan kemurahan-Mu Tuhan. Inilah kami umat-Mu yang siap melangkah menjalani hari ini. Dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Dari Desa Mekarjaya, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, kami ucapkan selamat pagi, selamat menjalani hari ini, selamat menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.